Halo semuanya, saya Agustinus Agus, mahasiswa dari Universitas Widya Dharma Pontianak. Pada video kali ini saya akan menjelaskan budaya dan kaitannya terhadap perilaku konsumen. Selamat menyaksikan. Budaya merupakan segala nilai, pemikiran, simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan seseorang dan masyarakat. Budaya bukan hanya bersifat abstrak tetapi bisa berbentuk objek material seperti rumah, kendaraan, peralatan elektronik, pakaian, undang-undang, makanan, minuman, musik, teknologi, dan bahasa. Menurut Peter dan Olson, tahun 1999, arti atau makna budaya adalah jika sebagian besar dari orang yang berada di dalam sebuah kelompok sosial memiliki pemahaman mendasar yang sama terhadap makna tersebut. Angel Beckwell dan Minard menyebutkan 10 sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh budaya. Yang pertama, kesadaran diri dan ruang atau sense of self and space. Kedua, komunikasi dan bahasa. Ketiga, pakaian dan penampilan. Keempat, makanan dan kebiasaan makan. Kelima, makanan dan kesadaran akan waktu. Yang keenam, hubungan keluarga, organisasi, dan lembaga pemerintah. Yang ketujuh, nilai dan norma. Yang kedelapan, kepercayaan dan sikap. Yang kesembilan atau yang terakhir, proses mental dan belajar. Pada bagian pertama yaitu subbudaya. Subbudaya atau subkultur adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Subbudaya dapat terjadi karena perbedaan usia, ras, etnis, kelas sosial, dan gender anggotanya. Dan dapat pula terjadi karena perbedaan estetika, agama, politik, dan seksual. Anggota dari subbudaya biasanya menunjukkan keanggotaan mereka dengan gaya hidup atau simbol-simbol tertentu. Mari kita lihat budaya mempengaruhi perilaku konsumen internasional. Misalnya Amerika dan Korea. Keyakinan dan perilaku konsumen berubah dengan sangat cepat untuk mengikuti dan mungkin bahkan mempengaruhi perubahan itu. Perusahaan harus memanfaatkan wawasan konsumen yang mendalam. Beberapa bulan setelah virus corona baru pertama kali terdeteksi di Amerika Serikat, krisis COVID-19 terus mengkribalkan kehidupan dan mata pencarian orang Amerika. Ilmu perilaku memberitahu kita bahwa mengidentifikasi kepercayaan, kebiasaan, dan momen puncak konsumen yang baru adalah inti mendorong perubahan perilaku. 5 tindakan yang dapat membantu perusahaan mempengaruhi perilaku konsumen untuk jangka panjang. Yang pertama, perkuat keyakinan baru yang positif. Yang kedua, bentuk kebiasaan yang muncul dengan penawaran baru. Yang ketiga, mempertahankan kebiasaan baru menggunakan isyarat kontekstual. Yang keempat, sejajarkan pesan dengan pola pikir konsumen. Yang kelima, menganalisis keyakinan dan perilaku konsumen pada tingkat granular. Untuk budaya dari internasional, mari kita ambil dari budaya Korea. Dari sisi nasionalisme, sifat orang Korea yang paling dominan adalah rasa nasionalisme. Mereka sangat mencintai setiap pada negara mereka. Hal ini ditunjukkan dengan setianya mereka dan mengabdi pada bangsa mereka sendiri. Seperti halnya para atlet Korea yang selalu mempersembahkan kemenangan mereka untuk negaranya. Hal ini bisa terjadi karena di saat bangsa Korea Selatan sedang terpuruk akibat perang saudara dengan Korea Utara, mereka memutuskan bangkit dan akhirnya menjadi negara yang sangat berkembang seperti sekarang. Dari sisi Go Green, orang Korea sangat
konsisten dengan moto mereka, yaitu selamatkan bumi. Pemerintah Korea Selatan sangat concern dengan global warming yang sedang terjadi di bumi kita ini. Jadi, mulai tahun 2005, pemerintah Korea Selatan memutuskan mengambil langkah go green dan mengharuskan semua warga Korea membatasi pemakaian gas rumah kaca dan menjalankan program daur ulang yang nantinya bisa mengurangi global warming di dunia. Orang Korea juga speechless. Ternyata orang Korea sangat giat dalam bekerja. Bayangin, sehabis mereka bekerja dari pagi sampai sore, setelah itu mereka tidak langsung pulang. Yang dilakukan banyak warga Korea adalah berkumpul bersama teman mereka ke kafe atau makan malam bersama, bahkan ada juga yang bisa langsung pergi ke kantor besok paginya. Tapi biarpun begitu, mereka tidak kenal datang terlambat. Sekalipun ada yang datang terlambat, maka tidak akan ada ampun untuk mereka. Dari sisi emosional, orang Korea juga ternyata sangat emosional. Bukan emosional dalam arti suka marah-marah, tapi emosional dalam hal lebih mudah menangis dan mengungkapkan perasaan mereka. Seperti ketika ada hal yang menyenangkan yang terjadi, mereka akan sangat senang dan bahagia mendengarnya. Kecanduan smartphone. Seiring semakin maju teknologi dunia, semakin banyak yang menggunakan teknologi smartphone itu. Bukan hanya warga Korea yang sangat ketergantungan dan sangat kecanduan dengan smartphone, mereka tidak akan membiarkan handphone mereka lowbat karena kehabisan baterai atau meninggalkan handphone mereka di rumah. Sering terjadi juga saat mereka naik kereta atau angkutan umum lainnya, mereka tidak akan mempedulikan orang lain. Ya, bahaya juga sebenarnya, karena bisa saja kurangnya interaksi sosial akibat dari kecanduan smartphone tersebut. Orang Korea juga dikenal dengan budaya yang memiliki tetangga serumpun. Korea memiliki sejarah panjang dengan tetangga serumpun mereka yang ada di sekitar Korea, seperti Jepang, Taiwan, dan Korea Utara. Jepang memang salah satu penjajah yang menjajah Korea Selatan. Tapi jika kamu pergi ke Jepang, kamu bakal lihat banyaknya warga Korea Selatan yang tinggal di sana. Mix up dan teknologi. Selain sangat kecanduan dengan smartphone, mereka juga sangat suka menggunakan produk Apple asal negeri Paman Sam itu. Saking sukanya, hampir di setiap tempat yang kamu datangi di Korea, mayoritas mereka menggunakan produk dari Apple. Ya, walaupun akses internet di sana kadang susah dijangkau oleh produk seperti Apple, karena belum ada setting khusus dari Apple jika digunakan di Korea Selatan. Pressure. Sifat orang Korea yang ke-9 ini adalah mereka sangat sering menekan dan ditekan. Orang Korea sangat ingin anak mereka pintar dalam akademik dan justru menekan anaknya agar menjalankan apa yang orang tuanya mau. Bahkan ada juga yang menekan anak perempuannya menikah dengan calon pasangan yang terbaik dan mapan. Ya, hal ini yang kadang membuat mereka harus melakukan hal yang maksimal agar tercapai apa yang mereka inginkan. Beretika. Orang Korea sangat terkenal dengan sikap ramah dan sopan yang ditunjukkan pada orang yang lebih tua. Saat kamu bertemu dengan seseorang yang lebih tua, wajib hukumnya untuk memberi salam dan membungkuk sebagai bentuk rasa hormat. Ya, meski kedengaran sepele, kebiasaan ini tidak boleh dilanggar
di sana. Selain memberi salam, kamu juga harus bicara dengan sopan dengan orang yang lebih tua. Juga memanggil mereka dengan sebutan pengganti. Kamu tidak boleh memanggil mereka hanya dengan nama saja, karena hal itu dianggap sangat tidak sopan. Orang Korea juga sangat cinta produk sendiri. Ya, kalian tahu saja, orang-orang di Korea itu rata-rata pecinta produk mereka sendiri atau produk dalam negeri alias lokal. Dari kalangan buruh sampai bos-bos, semuanya rata-rata mencintai barang buatan mereka, mulai dari kendaraan hingga alat elektronik lainnya. Misalnya, kendaraan mereka cenderung lebih menggunakan produk dalam negeri mereka, yaitu kendaraan bermerek Hyundai. Banyak terdapat mobil-mobil merek Hyundai yang mereka gunakan dalam menunjang aktivitas kegiatan mereka. Subudaya dan kaitannya dengan agama, ras, usia, dan jenis kelamin. Yang pertama, subudaya kaitannya dengan agama. Masalah yang dihadapi pemasar dalam usahanya mendekati subkultural ini, terutama rasa yang tidak pantas mencampur adukan agama dan bisnis. Biasanya perilaku konsumen dipengaruhi secara langsung oleh agama dalam hal membentuk produk yang secara simbolis dan ritual yang dihubungkan dengan perayaan hari-hari raya agama seperti Idul Fitri dan Natal. Subudaya yang erat kaitannya dengan ras. Perbedaan etnis atau ras bahwa keyakinan, nilai-nilai, dan kebiasaan etnis yang satu dengan yang lain berbeda. Contohnya dari warna kulit, tinggi badan, wajah, meskipun sama tapi adanya perbedaan. Maka disinilah seringkali dipakai pemasar untuk membuat segmentasi pasar dan menentukan pasar sasarannya. Subudaya dan kaitannya dengan usia. Kelompok usia juga dapat dianalisis sebagai sebuah subbudaya karena sering dimiliki nilai dan perilaku yang berbeda. Namun, pemasar juga harus berhati-hati dalam mensegmen konsumen jika didasarkan pada usia mereka yang sebenarnya. Karena sebagai konsumen dewasa, merasa mereka masih muda, sebaliknya ada pula konsumen remaja yang menganggap dirinya sudah dewasa. Subbudaya dan kaitannya dengan jenis kelamin. Isu tentang jenis kelamin atau gender dan diskriminasi seksual yang semakin marak belakangan ini terjadi telah mengundang para ahli untuk memasukkan gender sebagai suatu kategori subbudaya. Selama ini orang mengenal dan menerapkan ciri-ciri dan peran-peran tertentu bagi pria dan wanita. Pemasangan iklan sampai sekarang pun masih menonjolkan peran yang berhubungan antara jenis kelamin dan selera konsumen. Seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan jenis kelamin. Subbudaya dan kaitannya dengan geografi dan wilayah. Segmentasi geografis membagi konsumen menjadi beberapa segmen berdasarkan tempat tinggal mereka tersebut. Antara lain seperti wilayah, ukuran daerah, ukuran kota, dan kepadatan iklim. Mengapa segmentasi geografis penting? Yang pertama, karena segmentasi geografis menunjukkan lokasi tinggal mempengaruhi kebutuhan dan selera konsumen. Yang kedua, karena jangkauan wilayah geografis juga mempengaruhi konsumen mengkonsumsi sumber daya. Untuk yang terakhir, kaitan subbudaya dengan wilayah. Subbudaya adalah kelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Sedangkan wilayah adalah sebuah daerah
yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai sebudaya dan kaitannya terhadap perilaku konsumen. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan di dalam video ini. Terima kasih juga buat kalian yang telah menonton video ini hingga selesai.